kebangkitan era database. Hierarki data merupakan data bisnis secara tradisional yang telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki yang mana terdapat file-file data yang digabungkan untuk membentuk rekor lalu menjadi sebuah file. File data ini merupakan data terkecil yang mencerminkan jumlah data yang mana akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Rekod ini merupakan suatu koleksi file-file data yang saling berhubungan, yang mana nanti akan digabungkan dan dibentuk menjadi sebuah file. File adalah koleksi rekod yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh rekod yang berisi file-file kode mata kuliah, dan nama koleksi rekod yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh rekod yang berisi file kode mata kuliah. Yang kedua ada kebangkitan era database. Berbagai cara dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu dengan menggunakan integratis logis. Ada beberapa integritas yang digunakan. Yang pertama ada integritas logis dalam satu file, yaitu terdapat dua jenis lagi. Yang pertama ada inverted file, yang kedua ada linked list. Yang kedua lagi yaitu integritas logis antara beberapa file. Data struktur. Database suatu koleksi data komputer yang teragregasi, diorganisasikan dan disimpan dengan suatu cara yang memudahkan pengembalian kembali. 1. Konsep database. Integrasi logis dari cloud dalam banyak file. 2. Struktur database. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. 1. Struktur basis data hierarkis. 2. Struktur basis data jaringan. 3. Struktur basis data relasional. Menciptakan data menggunakan database. Membuat database. Menentukan kebutuhan data. 2. Menguraikan data tersebut. 3. Memasukkan data ke dalam base. Menggunakan database. Metode-metode yang dipergunakan untuk mengakses basis data yang disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data adalah 1. Formulir. 2. Laporan. 3. Query. Adapun model database. Database memiliki model atau jenis yang dilihat dari proses pengorganisasian skema data database. Terbagi atas 5 model, yaitu 1. Database jaringan. 2. Database relasional. 3. Database multidimensial. 4. Database berorientasi objek. Pengelolaan database. 1. Administrator basis data. 2. Programmer basis data. 3. Pengguna akhir. Keterangan. Terdapat beberapa personel atau pengelola penting yang berkaitan dengan basis data. Administrator basis data memiliki tanggung jawab teknis maupun manajerial atas sumber daya basis data. Programmer basis data diminta untuk membuat kode komputer pemroses data yang efisien. Pengguna akhir basis data adalah personel basis data penting lainnya. Melalui keputusan yang mereka buat dan jumlah data yang diambil, pengguna akhir memberikan dampak yang sangat besar pada desain, pengguna dan efisiensi basis data. Implementasi sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data dapat bermanfaat bagi penggunanya untuk membuat sebuah basis data agar data-data tersebut dapat dipelihara isinya dan mampu menyebarkan data ke pengguna yang luas tanpa perlu harus membeli pemrograman komputer yang mahal. Adapun keuntungan dari implementasi sistem manajemen basis data terdiri dari 1. Mengurangi pengulangan data. 2. Mencapai independensi data. 3. Mengambil data dan informasi dengan cepat.
4. Keamanan yang lebih baik. Jadi, kesimpulan hierarki dan manajemen data adalah memahami struktur basis data dimulai dengan memahami peranan yang dimainkan oleh data dalam pengambilan keputusan. Perusahaan dapat memulai dengan masalah-masalah yang dihadapinya dan membuat data yang dibutuhkan dan dari suatu metodologi yang berorientasi pada proses. Data pada umumnya diperoleh kembali melalui laporan dan formulir. Agar para manajer mengakses data lebih cepat, mereka menulis query basis data mereka sendiri. Luasnya data yang terkait dengan bisnis modern menyebabkan terjadinya posisi administrator basis data. Pemahaman ini merupakan hal yang sangat penting bagi pengambilan keputusan yang cerdas.